Gunung Egan, Nusa Tenggara Timur. Dari kejauhan, tampak seperti gunung tidur yang tenang. Tapi siapa sangka, di dalam perutnya tersembunyi sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar letusan. Bau belerang yang menyengat bukan berasal dari alam, tapi dari luka lama, dari jeritan makhluk-makhluk yang terperangkap jauh di dasar kawah. Dan ketika sekelompok peneliti mencoba menyingkap misterinya, satu persatu menghilang. Mereka tidak mati, mereka hanya digantikan. Selamat datang di Misteri Gelap, dan inilah kisah nyata yang tidak akan pernah diceritakan oleh berita manapun. Sebelum kita lanjut ke kisah mencekam ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di channel Misteri Gelap, kami hadirkan cerita-cerita horor paling mengganggu dan menyeramkan dari berbagai pelosok Indonesia. Cerita yang bukan hanya menakutkan, tapi bisa bikin kamu meragukan dunia nyata di sekitarmu. Jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Menurutmu, apa sebenarnya yang dikurung di dalam kawah Gunung Egan? Kamis, 14 Mei, tahun 2025, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jam menunjukkan jam 10:37. Wita. Ketika tim kecil berisi 5 orang peneliti dari universitas ternama di Jawa mendarat di Maumere. Mereka adalah bagian dari ekspedisi geologi yang akan mengkaji aktivitas vulkanik Gunung Egan. Gunung berapi aktif yang sudah lama tidak meletus, tapi belakangan menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas. Pemimpin tim adalah Dr. Arya Pratama, 42 tahun, ahli vulkanologi berpengalaman. Bersamanya ada Nadira, mahasiswa S2 yang fokus pada studi gas vulkanik, Dimas, dokumentalis lapangan, serta 2 warga lokal sebagai pemandu, Om Kaleb dan keponakannya, Rian. Tujuan mereka bukan sekadar mendaki, tapi memasang alat sensor gas dan merekam data untuk penelitian pemerintah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pendakian ini akan jadi pendakian terakhir mereka sebagai satu tim utuh. Gunung Egan tampak tenang dari kejauhan, tapi sejak hari pertama, tanda-tanda keganjilan mulai muncul. Om Kaleb, bau belerangnya nyengat sekali ya, ujar Nadira saat mereka mencapai pos pertama. Iya, tapi baunya aneh, bukan kayak belerang biasanya, jawab Om Kaleb, menoleh dengan wajah serius. Aneh gimana? Ada aroma daging, terbakar. Sudah lama saya nggak cium bau itu. Terakhir kali, waktu ada yang jatuh ke kawah. Dimas yang sedang merekam video langsung menoleh. Maksudnya, ada yang pernah jatuh? Om Kaleb tak menjawab. Ia hanya mengatupkan bibir, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Pukul 16:04 Wita, mereka sampai di titik kemah. Sekitar 1 kilometer dari kawah. Udara dingin mulai menusuk, namun hawa panas dari tanah terasa aneh, seperti ada uap panas keluar dari sela-sela batu, meski tak terlihat. Saat malam tiba, Nadira mengeluh pusing dan mual. Dimas mencoba menghiburnya, tapi kemudian ia juga mulai mencium bau menyengat yang seolah datang dari dalam tenda. Bro, ini beneran bukan bau dari alat-alat kita kan? Bukan. Gas detektor Naya belum dinyalain. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara aneh dari arah kawah. Ceklek, ceklek. Seperti suara rantai diseret, tapi sangat pelan. Lalu, bisikan, "Kalian, bukan yang kutunggu." Dimas langsung terbangun. Ia menoleh ke arah Nadira yang tertidur sambil menggeliat resah. Di luar, suara rantai itu makin mendekat. Rian, yang tidur di tenda terpisah bersama Om Kaleb, tiba-tiba berteriak, "OMMMM, jangan buka AAA, semua bangun!" Om Kaleb menerobos masuk ke tenda utama dengan wajah pucat pasi. "Kalian dengar suara rantai?" "Iya." "Itu apa?" "Turun sekarang juga." "Sekarang juga." Pagi harinya, suasana tak lebih baik. Nadira mimisan tanpa sebab. Dimas mulai berhalusinasi melihat sosok berdiri di mulut kawah, padahal lensa kameranya tidak menangkap apa-apa. Dan yang paling menyeramkan, alat pengukur suhu dan gas yang mereka tanam malam sebelumnya. Semuanya meleleh, padahal itu logam tahan panas. "Ini nggak mungkin," bisik Dr. Arya sambil menggenggam pecahan alat.
panas alami nggak bisa sampai segini. Ini kayak api yang berasal dari dalam bumi banget. Atau dari tempat lain, tambah Om Caleb pelan. Maksud Om, kalian pernah dengar soal pintu neraka? Dulu, orang tua kami percaya Kawah Egen bukan cuma lubang vulkanik, tapi gerbang tempat arwah tersiksa dikurung. Cerita rakyat? Lebih dari itu. Karena mereka kadang keluar. Ketegangan meningkat, tapi Dokter Arya tetap memutuskan untuk lanjut ke kawah. Meski yang lain ingin mundur, ia berkata, kalau benar ini bukan aktivitas vulkanik biasa, kita harus tahu, ini bisa menyelamatkan nyawa orang banyak. Mereka sepakat, lanjut hingga bibir kawah. Tapi tak ada yang tahu, apa yang menunggu mereka di dalamnya, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dan malam berikutnya, satu dari mereka tak pernah kembali dari kawah itu. Jumat, 16 Mei, tahun 2025, pukul 07.13, Wita, angin pagi membawa hawa panas aneh dari arah kawah. Tidak seperti hawa gunung biasa yang sejuk dan segar. Hawa ini lembab, kotor, dan terasa seperti napas dari makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Kelima anggota tim ekspedisi berjalan pelan menuju bibir kawah Gunung Egen. Meski cuaca terang, suasana hati mereka gelap. Nadira masih pucat, tapi menolak turun. Dimas menyimpan kamera di dada, siap merekam apapun. Sementara Om Caleb terus melafalkan doa dalam bahasa lama Holot, bahasa nenek moyangnya dengan lirih. Ingat, jangan berkata kasar, jangan menatap terlalu lama ke arah tengah kawah, ucap Om Caleb. Kenapa? Tanya Rian. Karena mereka bisa merasa dilihat, dan mereka benci diperhatikan. Setibanya di bibir kawah, suhu tiba-tiba meningkat drastis. Alat pengukur gas kembali meleleh, padahal belum dipakai. Namun yang paling mengejutkan adalah bau busuk yang menyeruak dari bawah. Bukan hanya belerang, tapi juga daging hangus dan rambut terbakar. Astaga, ini bukan bau gas alam. Ini kayak kuburan massal yang dibakar, bisik Nadira sambil menutup hidung. Dr. Arya melangkah pelan ke pinggiran batu, menyorot bagian terdalam kawah dengan teropong. Seketika ia membeku. Ada lubang lain, seperti terowongan di tengah kawah. Gumamnya. Lubang, gelap, dan dalam banget. Kayak bukan bagian dari struktur vulkanik alami. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan. Dimas segera mengaktifkan kamera drone kecil yang dibawa, tapi saat drone mendekati lubang itu, sesuatu seperti tangan hitam besar menjulur dari lubang, lalu menarik drone dengan kecepatan mengerikan ke dalam kegelapan. Semua terdiam. Kita harus turun sekarang, bentak Om Caleb. Tapi mereka terlambat. Suara jeritan mulai terdengar dari dalam tanah. Jeritan bukan dari satu makhluk, tapi puluhan, ratusan suara, pria, wanita, anak-anak, semua bersahutan. Ampu jangan dibakar lagi. Iis, bukan aku. Tolong keluarkan aku dari si ini. Mati tidak ada hentinya di sini, Gi. Rian langsung jatuh terduduk dan muntah. Nadira pingsan. Dimas menggigil sambil terus memelototi layar kameranya. Mereka nggak muncul di kamera. Suaranya ada, tapi gambarnya kosong. Kosong. Dokter Arya tetap berdiri terpaku. Entah apa yang ia lihat di dalam kawah. Tapi wajahnya berubah. Mata menatap nanar, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dimengerti otaknya. Mereka terperangkap, katanya lirih. Mereka bukan makhluk dari bumi ini. Ini bukan sekadar kawah. Ini penjara. Tapi pintunya terbuka. Dan mereka lapar. Pukul 16.22 Wita. Mereka akhirnya memutuskan turun. Tapi saat sampai di titik kemah, satu tenda sudah hangus. Isi di dalamnya, alat-alat, dokumentasi semua terbakar. Tapi tak ada bekas api menjalar. Seolah api itu berasal dari dalam tenda. Dan malam harinya, Dimas menghilang. Pukul 01.47 dini hari. Terdengar langkah kaki berat dan suara rantai dari sekitar kemah.
DR, Arya dan Om Kaleb keluar tenda dan melihat Dimas berdiri menghadap ke arah kawah, punggungnya membara seperti melepuh. "Dimas!" Tapi pemuda itu hanya bergumam. Aku lihat mereka minta tolong, tapi tanganku tidak cukup untuk menolong semua. "Dimas, balik! Kita semua akan tinggal di sini. Kita semua akan..." Tubuh Dimas mendadak terseret ke udara oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam sekejap, ia menghilang ke arah kawah, menyisakan aroma daging gosong dan bau belerang pekat. Keesokan paginya, hanya 4 orang yang tersisa. Tapi lebih dari itu, sesuatu sudah berubah. Malam itu, Nadira mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. DR, Arya mulai menulis simbol aneh di buku jurnalnya, seolah kerasukan. Om Kaleb berkata pelan pada Rian, "Kita tak bisa pulang dengan mereka. Mereka sudah disentuh kegelapan Egen. Mereka tidak akan pernah jadi manusia seutuhnya lagi." Sabtu 17 Mei tahun 2025, pukul 06.00 WITA. Tim tersisa hanya 4 orang. Dokter, Arya, Nadira, Rian, dan Om Kaleb. Mereka bersiap turun, namun suasana di jalur pendakian terasa jauh berbeda dari saat mereka naik. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Hanya aroma belerang yang semakin menusuk, dan langkah kaki mereka yang terdengar seperti bergema. Seolah hutan itu kosong, atau sedang menunggu sesuatu. Nadira berjalan paling belakang. Sejak malam tadi, ia tak banyak bicara, hanya menunduk dan menggumam sendiri dalam bahasa asing yang tak dikenali. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis, tapi tanpa air mata. Pukul 08.3 WITA, ketika mereka tiba di sebuah tikungan curam, DR, Arya tiba-tiba berhenti. Ia memandang ke arah lembah berkabut di bawah sana dan bergumam, "Kita tidak boleh turun, bukan lewat jalur ini." Om Kaleb menoleh tajam. "Apa maksudmu, Dok?" "Aku melihat jalan lain, jalan yang benar. Mereka membimbingku," kata dokter. Arya sambil menunjuk ke arah kanan arah yang tidak ada jalur resmi sama sekali, hanya semak belukar dan jurang. "Tidak ada jalan di sana," bentak Kaleb. "Kau sudah terpengaruh." Dokter, Arya menatap Om Kaleb dan tersenyum aneh. "Apa kau tidak penasaran, Kaleb? Kita berdiri di atas rahasia kuno. Di bawah sana, bukan hanya magma, tapi kekuatan yang tak akan pernah dimengerti oleh manusia biasa." Ia lalu membuka ranselnya, mengeluarkan jurnal catatan yang sudah penuh dengan simbol-simbol tak dikenal. Simbol itu berputar dan menyala samar ketika dilihat lebih dekat seperti hidup. Nadira tiba-tiba tertawa. "Kalian tak akan bisa keluar, jalan kalian sudah ditutup." "Apa maksudmu, Nadira? Aku bukan Nadira lagi." "Apa?" Dari matanya mengalir cairan hitam seperti tinta panas. Ia lalu menoleh ke Rian dan berbisik, Kau yang selanjutnya, mereka sudah memilihmu. Langit tiba-tiba berubah kelam. Padahal masih pagi. Kabut tebal turun dengan cepat, seperti disemprot dari arah kawah. Bau belerang berubah jadi bau busuk mengerikan campuran daging, terbakar dan darah basi. Rian berteriak, berlari menjauh, tapi suara rantai terdengar lagi. Ceklek, ceklek, ceklek. Dari kabut, bayangan hitam berjumlah banyak mulai muncul. Tak berbentuk manusia, tak juga binatang. Wajah mereka meleleh, tubuh mereka menggeliat, dan rantai mengikat tubuh mereka ke leher, seolah mereka semua adalah tahanan dari neraka. Kalian telah membuka gerbang. Tak ada yang akan turun dengan selamat. Kalian akan menjadi penjaga berikutnya. Suara itu tidak terdengar lewat telinga, tapi langsung menancap di kepala seperti ditanamkan. Om Kaleb jatuh bersimpuh, menggenggam tanah, dan menangis. "Ampuni kami tak tahu." Sementara itu, Dokter Arya berdiri di tengah jalur, membuka tangan ke arah makhluk-makhluk itu. "Aku rela, aku mau tahu segalanya, ambil aku." Dan saat itu juga, tubuhnya terangkat ke udara. Kulitnya mengelupas, tulangnya mencuat, dan tubuhnya menghancur perlahan dalam cahaya merah panas. Tapi wajahnya tersenyum. Rian dan Om Kaleb berhasil lari,
menarik tubuh Nadira yang lemas seperti boneka. Tapi jalur gunung telah berubah. Mereka kembali ke titik awal pendakian setelah berjam-jam berjalan turun. Namun, tempat itu kosong. Tak ada pos, tak ada jalan aspal, tak ada warga, hanya hutan gelap yang sepi. Ini bukan tempat kita tadi, Om. Ini bukan jalur gunung ini. Kita tidak benar-benar turun. Apa maksud Om? Mereka sudah menyeret kita masuk ke tempat di antara dunia. Tempat jiwa yang menyentuh neraka akan dilupakan. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan kemah kosong di lereng Egen. Tak ada jejak kaki, tak ada tubuh, hanya sebuah jurnal milik Dr. Arya, penuh dengan simbol yang tidak dikenali siapapun. Dan kamera yang tertinggal merekam satu pesan terakhir. Kamera menyala. Terdengar bisikan, "Jangan pernah mendaki ke kawah Egen, terutama jika kau mencium bau daging terbakar. Karena itu tandanya gerbang telah terbuka kembali." Selasa, 20 Mei tahun 2025. 4 hari setelah hilangnya tim eksplorasi, sekelompok relawan SAR lokal dari Maumere naik ke lereng Gunung Egen. Mereka hanya menemukan jejak-jejak samar, bekas tenda terbakar, pecahan alat dokumentasi, dan bau menyengat yang membuat sebagian besar tim muntah begitu mencium udara di lokasi. Di antara puing-puing itu, ditemukan sebuah kamera milik Dimas yang entah bagaimana masih menyimpan satu rekaman terakhir. File itu diberi nama Egen Final Map. Rekaman menunjukkan suasana malam di dalam tenda. Terdengar suara napas berat, lalu suara Nadira yang bicara sendiri. Mereka datang lewat mimpi. Mereka tidak tidur, mereka cuma diam, menunggu. Aku tidak tahu jam berapa ini, tapi Dimas sudah tidak ada. Dan suara dari dalam kawah makin dekat, seperti ada yang berjalan dengan rantai. Lalu kamera menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Bayangan tubuh-tubuh hitam setinggi pohon berdiri melingkari tenda dari kejauhan. Tidak bergerak, hanya diam, menatap, seperti menunggu aba-aba. Layar menjadi hitam, dan hanya terdengar satu suara. "Gerbang ini tak pernah tertutup, hanya tertidur, dan kalian telah membangunkannya." Hari yang sama, di desa terdekat kaki gunung Egen, seorang anak kecil tiba-tiba menjerit saat tengah bermain di halaman rumahnya. Ia menunjuk ke arah gunung dan berkata, "Ibu, itu siapa yang berdiri di awan? Kepalanya besar, badannya gosong semua. Mana, Nak?" Dia bilang, "Aku harus datang ke dalam tanah." Dia bilang, "Aku yang dipanggil selanjutnya." Warga geger. Beberapa orang melihat kabut hitam turun dari puncak gunung secara cepat, seperti meluncur. Padahal cuaca sedang cerah. Di malam harinya, semua anjing di desa menggonggong ke arah gunung. Suaranya panjang, nyaring, seperti peringatan. Lalu terdengar tangisan, tapi bukan dari manusia. Seminggu kemudian, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi Gunung Egan dalam status waspada karena aktivitas gas yang tidak biasa. Pendakian ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Namun, secara diam-diam, pihak berwenang menerima laporan mengejutkan dari ahli geologi. Sensor-sensor yang mereka pasang dekat kawah menunjukkan denyut getaran beraturan, seperti detak jantung. Dan yang lebih menyeramkan, sinyal suara dari dalam kawah yang sempat direkam menunjukkan frekuensi menyerupai suara manusia berbicara dalam bahasa yang belum teridentifikasi. Tapi cerita ini belum selesai. Beberapa bulan setelah insiden itu, Nadira muncul di pinggiran kota Larantuka, berjalan kaki dengan tubuh lemas dan mata kosong. Ia ditemukan warga dan dirawat di rumah sakit jiwa setempat. Ia tak bisa bicara, tapi setiap malam ia menggambar simbol-simbol sama seperti di jurnal dokter. Arya dengan tangan kanan yang hangus gosong, seperti terbakar dari dalam. Saat ditanya siapa namanya, ia hanya menulis satu kalimat, "Aku penjaga pintu." Sekarang, giliranku. Sampai hari ini, tidak ada satupun dari tim eksplorasi Gunung Egan yang benar-benar kembali sebagai diri mereka sendiri. Beberapa jenazah belum ditemukan, beberapa yang selamat bukan lagi manusia biasa, dan kawah Egan
Meski kini tampak tenang, menyimpan sesuatu jauh di bawah tanah sana, sesuatu yang lebih panas dari magma, lebih gelap dari malam, dan lebih lapar dari kematian. Jangan pernah mendaki Gunung Egen saat bau belerang mulai bercampur dengan bau daging terbakar. Karena itu bukan uap alam, itu napas dari neraka.